Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah. Pada pertemuan kita kali ini akan membahas tentang lanjutan daripada sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kepergian para sahabat ke Habasyah dan kegagalan kaum musyrikin untuk mengembalikan mereka ke kota Mekah, kejadian itu membuat orang-orang kafir Quraisy semakin marah dan semakin geram kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya orang-orang kafir Quraisy tidak berani menyakiti fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak berani mengganggu tubuh beliau. Tetapi semenjak kejadian itu, yaitu kejadian mereka gagal mengembalikan kaum muslimin yang berhijrah ke Habasyah untuk dipulangkan kembali ke Mekah, perasaan segan itu sudah mulai hilang. Perasaan mereka yang selama ini segan kepada Abu Talib sudah mulai pudar. Sehingga mereka berani menyakiti Rasulullah SAW dan juga sisa kaum muslimin yang berada di kota Mekah waktu itu. Mereka mulai melancarkan siksaan dengan fisiknya. Dan dari gerak-gerik mereka, mereka ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara perlakuan buruk yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap Rasulullah SAW adalah apa yang diperbuat oleh mantan menantunya, yaitu Utaibah bin Abi Lahab. Utaibah bin Abi Lahab mengatakan, "Kafartu bidinika, aku kafir kepada agamamu wahai Muhammad. Wa talaqtu ibnatak, dan aku ceraikan anakmu." Dalam riwayat yang lain, Utaibah mengatakan, "Aku mengingkari firman Tuhanmu, wan najmi idza hawa," sampai pada firman Allah, "Tsumma dana fatadalla." Setelah itu Utaibah menyakiti Rasulullah SAW, kemudian merobek baju beliau dan meludah di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja ludahnya tersebut tidak mengenai wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejadian itu membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah. Nabi SAW mengatakan, "Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik." Ya Allah, kuasakanlah seekor anjing dari anjing-anjing ciptaanmu untuk menerkam orang ini, yaitu Utaibah. Ternyata doa Nabi SAW tersebut dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, di mana pada suatu hari Utaibah ini pergi ikut rombongan dagang yang berangkat ke Syam. Sesampainya mereka di suatu tempat yang bernama Az-Zarqa. Az-Zarqa itu masih masuk dalam wilayah negeri Syam. Di malam hari tiba-tiba muncul seekor singa. Singa yang mengintai kafilah dagang ini. Utaibah pun mulai curiga, jangan-jangan ini kiriman Allah untuk membunuh diriku. Dia pun mengatakan kepada orang yang hadir, "Celaka aku. Inilah kiriman Allah Subhanahu wa taala yang akan menerkamku sesuai dengan doa Muhammad. Dan Muhammad akan membunuhku dengan doanya, padahal dia di Mekah dan aku di sini." Maka orang-orang pun memperketat penjagaan, jangan sampai Utaibah ini diterkam oleh singa tersebut. Namun apa mau dikata, apabila Allah telah berbuat sesuatu, tidak ada yang bisa menghalanginya. Begitu mereka semua tertidur dan Utaibah juga tertidur di malam hari itu, singa itu datang melangkahi tubuh-tubuh orang yang tidur tersebut, mencari orang yang bernama Utaibah. Sehingga singa itu menerkam kepalanya dan merobek kepalanya, sebagaimana dia telah merobek baju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara
orang-orang yang menyakiti Nabi Muhammad SAW di saat para sahabat pergi hijrah ke Habasyah, yaitu Uqbah bin Abi Mu'id. Sebelum saya sampaikan bagaimana Uqbah menyakiti Nabi SAW, harus Anda ketahui bahwa Uqbah ini tidak pernah menyakiti Nabi Muhammad SAW sebelumnya, karena dia orang yang sangat santun dan baik. Sampai disebutkan di beberapa kitab sejarah, Uqbah ini kana yajlisun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana haliman. Dia orang yang suka duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang yang santun. Saking santunnya dia mengundang Nabi Muhammad SAW makan di rumahnya. Padahal dia tahu Muhammad SAW ini sudah membawa ajaran baru, bukan seperti ajaran nenek moyangnya. Tapi karena dia sopan, baik, santun, dermawan, dia undang Nabi Muhammad SAW untuk makan-makan di rumahnya. Nabi SAW pun tidak mau makan makanan buatan Uqbah bin Abi Mu'id ini, sampai Uqbah mau mengakui kebenaran agama Islam. Maka supaya Nabi SAW makan makanannya, Uqbah pun menyaksikan, ya aku saksikan agamamu adalah agama yang benar. Setelah itu Rasulullah SAW makan. Nah ternyata berita tentang pengakuan Uqbah ini tersebar di mana-mana, sampai ke negeri Syam. Di Syam itu ada orang yang paling disegani oleh Uqbah. Bahkan para ahli sejarah mengatakan kana khalilan lahu, dia adalah kekasihnya Uqbah, maksudnya teman dekatnya Uqbah, teman curhatnya, ya. Maka temannya ini pun datang ke Mekah karena mendengar Uqbah telah berpindah agama. Setelah sampai temannya ke Mekah, Uqbah segera menemuinya dan membawa salam. Ternyata temannya ini tidak menjawab salamnya Uqbah. Temannya Uqbah menanyakan kepada temannya, kenapa engkau tidak menjawab salamku? Dia mengatakan, bagaimana aku bisa menjawab salam orang yang telah berpindah agama kepada agama yang baru? Kata Uqbah, aku belum berpindah agama, aku masih berada di atas agama nenek moyangku. Kalau begitu sebagai tebusan atas kesalahanmu mengakui agama Muhammad adalah agama yang benar, maka coba engkau sakiti Muhammad dengan cara yang sangat jelek dan sangat buruk yang pernah engkau lakukan. Maka Uqbah pun termotivasi dengan kalimat itu. Dia tidak mau berpisah dengan teman lamanya. Akhirnya dia pun mendatangi Nabi SAW yang waktu itu sedang sujud di hadapan Ka'bah di Baitullahil Haram dan menginjak tengkuk Nabi Muhammad SAW. Di dalam kesempatan yang lain, Uqbah menggunakan selendangnya untuk mengikat leher Nabi SAW, kemudian menarik dan mencekiknya sampai Nabi SAW tidak bisa bernapas. Dan kejadian itu disaksikan oleh Abu Bakar dan juga Abdullah bin Amr ibn al-As. Abu Bakar pun datang mendorong Uqbah dan mengatakan, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah? Apa kalian hendak membunuh seorang yang hanya mengaku Rabbku adalah Allah? Maka Rasulullah SAW pun diselamatkan oleh Allah melalui tangan Abu Bakar. Kata Abdullah bin Amr ibn al-As sebagai saksi yang menyaksikan kejadian itu, aku tidak pernah melihat perbuatan orang-orang Quraisy yang paling jelek dan paling buruk yang diperlakukan kepada Nabi Muhammad SAW melebihi buruknya perbuatan Uqbah. Lihat ikhwani fiddin azani Allahu yakum. Uqbah ini orang yang santun, baik dan sopan, dermawan. Tetapi karena di dalam dadanya masih bersemayam kesyirikan dan masih rusak akidah, maka dia gampang sekali untuk berubah dari kelembutannya menjadi orang yang paling ganas dan paling buruk akhlaknya. Di sisi yang lain, Rasulullah SAW dihibur oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu dihibur dengan masuk Islamnya Hamzah radhiyallahu taala anhu. Di mana sebab masuk Islamnya Hamzah ini adalah karena Abu Jahal mencari Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membuat perhitungan. Abu Jahal pun menemukan Nabi Muhammad SAW di atas bukit Safa. Abu Jahal memaki-maki beliau, mencela beliau, menghina beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan memukul kepala Nabi SAW dengan menggunakan batu dan berdarah. Kejadian itu disaksikan oleh seorang budak wanita. Budak wanita ini pun melaporkannya kepada Hamzah. Yaitu ketika Hamzah baru pulang dari perburuan, wanita ini segera melaporkan kejadian itu kepada Hamzah. Hamzah pun marah dan dia tidak mau
keponakannya ini atau salah satu orang dari suku Bani Hashim dijelek-jelekan oleh suku Makhzum, yaitu sukunya Abu Jahal. Maka Hamzah pun membuat perhitungan. Dia mempersiapkan segala kekuatan untuk menghadapi Abu Jahal. Dia pun datang ke Ka'bah. Ternyata Abu Jahal sedang berkumpul-kumpul bersama orang-orang Bani Makhzum, orang-orang sukunya Abu Jahal, dan juga ada Bani Hashim di situ. Hamzah pun berkata kepada Abu Jahal, "Wahai hina dina, apakah engkau berani menghina keponakanku dan menyakitinya, padahal aku telah berada di atas ajaran agamanya?" Maka Hamzah pun memukul Abu Jahal sampai babak belur. Orang-orang Bani Makhzum marah dan ingin menyerang Hamzah. Tapi Bani Hashim tidak tinggal diam, mereka pun bangkit membela Hamzah. Sehingga Abu Jahal pun mengakui kesalahannya, bahwa dialah yang telah menyakiti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sisi yang lain, di tahun yang sama, yaitu tahun ke-6 kenabian. Jadi cerita ini terjadi di tahun ke-6 kenabian. Terutama di akhir tahun, yaitu di bulan Dzulhijjah. Jadi Hamzah itu masuk Islam di bulan Dzulhijjah di tahun ke-6 kenabian. Di tahun yang sama juga dan di bulan yang sama masuk Islam pula orang yang paling kasar kepada kaum muslimin, yaitu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Di antara sebab keislaman Umar adalah karena kuatnya doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi Muhammad SAW pernah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi rajulaini ilaik, bi Umar ibn al-Khattab atau bi Abi Jahal. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan orang yang paling kau cintai dari dua orang, Umar ibn al-Khattab atau Abu Jahal. Ternyata Allah memilih Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Adapun riwayat mengenai Umar masuk Islam, dia pergi mencari Nabi Muhammad SAW dengan pedang terhunus. Di tengah jalan dia bertemu dengan seseorang. Orang itu pun menanyakan, "Kemana engkau mau pergi wahai Umar?" Umar menjawab, "Aku mau membuat perhitungan dengan Muhammad." Kata orang tersebut, "Apakah kau tidak takut dengan Bani Hashim?" Kata Umar, "Apakah kau telah mengikuti agama Muhammad?" Kata orang itu, "Ada yang lebih menakjubkan lagi wahai Umar, yaitu saudarimu dan iparmu telah mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Mendengar itu Umar kembali ke rumah saudarinya dan iparnya. Dari luar dia mendengar ada orang baca Quran, dan yang membaca Quran itu adalah Khabbab ibn al-Arat. Ketika Khabbab tahu Umar datang, dia sembunyi, dan lembaran Al-Quran itu masih berada di tempat duduk mereka. Singkat cerita, setelah Umar mengetahui bahwa mereka telah masuk Islam, saudaranya dipukul oleh Umar, yaitu saudara iparnya. Kemudian adiknya membela suaminya. Kemudian Umar menampar adiknya sampai berdarah, dan sampai Umar sadar, dan waktu itu dia mandi. Kemudian dibacakan kepadanya surat Toha. Kemudian dia pergi menuju kepada Nabi Muhammad SAW dan mengikrarkan keislamannya di sana. Riwayat ini di dalamnya ada kelemahan. Di antaranya ada Usama bin Zaid bin Aslam dan yang lainnya. Sebagai amanah ilmiah, kita harus sampaikan juga bahwa riwayat ini ada kelemahannya. Kemudian demikian juga riwayat yang lain, yaitu Umar masuk Islam karena mendengar surat Al-Haqqah yang dibacakan oleh Nabi SAW. Riwayat itu pun ada kelemahannya, yaitu di dalamnya ada Shuraih bin Ubaid bin Shuraih Al-Himsi, Al-Hadrami Al-Himsi. Orang ini thiqah tetapi suka memursalkan hadis sebagaimana dikomentari oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Walhasil, Umar ibn al-Khattab tentunya masuk Islam karena sering mendengar Rasulullah SAW membacakan ayat-ayat Allah, dan juga karena kekuatan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kejadian yang terjadi di tahun ke-6 kenabian setelah kepergian para sahabat ke negeri Habasyah. Adapun selanjutnya insyaallah kita akan menyampaikan lagi pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.